Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Putri dari kelas 3 DPI, mata kuliah Tafsir Tarbawi. Di sini saya akan menjelaskan terkait Quran Surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya itu sama dengan orang yang tidak demikian? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Kandungan atau tafsir dari Quran Surah Az-Zumar ayat 9 ini. Nah, ayat ini menjelaskan tentang perbedaan yang sangat jelas antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, Allah menegaskan bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi, apalagi jika disertai dengan ketaatan, rasa takut kepada Allah, dan juga harapan akan rahmat-Nya. Ilmu dalam ayat ini bukan hanya pengetahuan, tetapi ilmu juga membentuk sikap hidup, mendorong ibadah, dan juga menumbuhkan kesadaran akan akhirat. Nah, orang yang berilmu adalah mereka yang menggunakan akalnya untuk memahami kebenaran dan juga mengamalkannya. Nah, ayat ini jika kita kaitkan dengan konteks pendidikan kita saat ini, ayat ini menegaskan bahwa tujuan belajar itu bukan sekedar untuk mendapatkan nilai, gelar, ataupun pekerjaan, tetapi bagaimana membentuk manusia yang berpikir, berakhlak, dan juga bertanggung jawab. Nah, di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang semakin cepat, tidak semua orang yang memiliki akses pengetahuan itu benar-benar menjadi orang yang berilmu. Nah, pendidikan itu seharusnya melahirkan pelajar dan juga mahasiswa yang pertama, mencari ilmu dengan kesadaran dan niat yang benar. Artinya betul-betul niat dan juga kesadaran mereka itu benar-benar murni untuk mencari ilmu. Kemudian yang kedua, menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga, memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan juga spiritual. Dan ini maksudnya kecerdasannya dia seimbang antara dunianya dan juga akhiratnya. Nah, ayat ini menjadi pengingat bahwa pendidikan yang sejati itu adalah pendidikan yang mendekatkan manusia kepada Tuhannya, atau pendidikan yang membuat kita lebih dekat kepada Allah dan juga menjadikan ilmunya itu sebagai manfaat bagi kehidupannya dan juga bisa membawa manfaat bagi kehidupan orang-orang di sekitarnya. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya dari Rizka Putri. Saya ucapkan syukron jazakumullah khairan untuk teman-teman dan juga untuk ayahanda dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.